Ya, selamat pagi untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai warga negara. Nah, dalam materi kali ini saya akan paparkan 4 poin penting eh, secara bersama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kewarganegaraan, yang kedua mengenai penentuan kewarganegaraan, yang ketiga mengenai problema atau masalah dalam kewarganegaraan, dan bagian yang terakhir yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita masuk pada poin yang pertama yaitu pengertian warga negara. Pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya mempunyai hak dan kewajiban yang penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Menurut Purwadaminta, warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Nah, perlu kita ketahui secara bersama bahwa perbedaan antara warga negara dengan penduduk itu seperti apa. Nah, warga negara yaitu orang-orang yang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara yang mempunyai hubungan yang tidak terputuskan sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Sementara penduduk yang di mana penduduk yang bukan warga negara atau WNA, hubungannya dengan warga negara yang dialaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Nah, kita masuk pada poin yang berikut yaitu mengenai penentuan kewarganegaraan. Nah, kita telah ketahui secara bersama bahwa penentuan kewarganegaraan ini berdasarkan ius sanguinis dan ius soli, di mana ius sanguinis itu berdasarkan keturunan atau di mana kedua orang tuanya berasal, dan sementara ius soli itu berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, yang pertama yaitu mengenai ius sanguinis. Ius sanguinis berbicara mengenai penentuan kewarganegaraan berdasarkan ius sanguinis atau keturunan, di mana kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang betapapun ia dilahirkan di luar negaranya. Mohon maaf, meskipun ia dilahirkan di luar negaranya. Sementara berdasarkan ius soli atau berdasarkan tempat kelahirannya, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan ketika ia dilahirkan. Misalnya seseorang yang berasal dari negara Indonesia melahirkan anaknya di negara yang menerapkan ius soli, maka sekalipun ia adalah anak dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, tetapi anak tersebut tetap diakui sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Nah, itu menurut penetapan kewarganegaraan menurut ius soli atau menurut tempat kelahirannya. Nah, berbicara mengenai penentuan kewarganegaraan, di sini juga kita akan membahas mengenai unsur pewarganegaraan. Nah, unsur pewarganegaraan di mana seseorang kewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu. Nah, adapun aturan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan naturalisasi antara satu negara lainnya tidak sama. Kita masuk pada materi yang berikut, poin yang berikut yaitu problema atau masalah kewarganegaraan. Nah, di sini juga dapat problema atau masalah kewarganegaraan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bepratit dan pratit dalam hal ini stateless. Nah, bepratit ini juga dibagi lagi, kedua masalah ini juga dibagi lagi dalam dua masalah naturalisasi. Yang pertama naturalisasi aktif dan naturalisasi pasif. Nah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, masalah pertama yaitu mengenai bipratit, di mana kalau seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang menerapkan ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan ius soli, maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negaranya, di mana orang tuanya berasal
dan juga dinyatakan sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Nah, masalah ini juga merupakan masalah karena memiliki memiliki kewarganegaraan yang ganda. Yang berikutnya ke apartheid, kalau orang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan sistem ius soli melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya, dan juga dianggap sebagai dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan. Nah, ini juga merupakan masalah karena ia tidak mempunyai kewarganegaraan. Nah, jika seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan tentunya memiliki masalah. Ketika dalam hal peperangan atau juga sengketa lainnya antar dua negara, maka orang tersebut ketika berada dalam satu negara yang merupakan kontra ataupun pro, dia patut dicurigai. Mengapa demikian? Karena tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya patut dicurigai sebagai pengkhianat dan lain sebagainya. Nah, yang berikut mengenai naturalisasi aktif. Nah, naturalisasi aktif ini berbicara mengenai penetapan kewarganegaraan, masalah kewarganegaraan berdasarkan ius sanguinis atau keturunan, berdasarkan keturunan, di mana seseorang yang dikarenakan apartheid, mohon maaf bukan apartheid tapi apartheid, dan juga mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara, mohon maaf bukan bipartit tapi apartheid, warga negara di salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang atau stade. Dalam hal ini tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, kalau opsi yaitu hak memilih untuk menggunakan permohonan yang telah dikabulkan atau tidak menggunakannya. Sementara yang naturalisasi pasif yaitu kalau suatu negara mengadakan pemutihan terhadap negara yang kehilangan kewarganegaraan, maka bagi mereka mempunyai hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu hak dan kewajiban kewarganegaraan. Hak dan kewajiban kewarganegaraan sebagaimana yang telah dibukukan dalam undang-undang dan sebagainya juga dijabarkan dalam pasal-pasal. Yang pertama mengenai hak warganegaraan, pasal 27 ayat 1, 2 dan 3, pasal 28 mengenai hak asasi manusia A sampai J. Yang berikut pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan memeluk agama, pasal 30 ayat 3 pembelaan negara, pasal 31 yaitu mengenai mendapatkan pengajaran, pasal 34 mengenai fasir miskin dipelihara. Dalam hal ini pasal ini berbunyi kewajiban warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 30 di mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang berikut saya akan menjabarkan saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak asasi manusia. Nah, pengertian hak asasi manusia di mana HAM atau hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya atau intinya sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, di mana HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Nah, berbicara mengenai hak asasi manusia, perlu kita ketahui secara bersama bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia atau Universal Declaration of Human Rights disahkan pada tanggal 10 Desember
tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, mengenai Universal Declaration of Human Rights terdiri dari demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai warga negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan, dan selamat pagi.